Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi Langkah dan Kata hari ini, saya itu ingin membahas perihal sebuah fenomena di mana kenapa kebanyakan orang yang benar-benar kaya itu lebih ramah dan sopan daripada orang yang tidak kaya. Fenomena ini sering terjadi nyata di kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin tidak semua, tapi memang banyak orang yang benar-benar kaya justru terlihat lebih ramah dan sopan. Dan di sini saya pelajari, saya mendapatkan 6 poin penjelasan yang lebih dalam dari sisi psikologi, sosial, dan mental. Untuk poin pertama, mereka tidak hidup dalam mode bertahan. Jadi penjelasannya gini, orang yang ekonominya berat sering hidup dalam mode bertahan atau survival mode. Banyak dari mereka itu takut kekurangan, takut diremehkan, dan bahkan takut kehilangan kesempatan. Saat seseorang terus berada dalam tekanan, emosi jadi lebih mudah meledak, nada bicara naik, sikap jadi defensif. Sebaliknya orang yang mapan, kebutuhan dasarnya aman, masa depan relatif terkendali. Dan dari poin pertama, saya menyimpulkan pikiran yang tenang melahirkan sikap yang tenang. Dan untuk poin yang kedua, orang kaya tidak perlu membuktikan apa-apa. Jadi penjelasannya begini, orang yang belum mapan sering ingin terlihat penting, ingin dihormatin, dan takut dianggap kecil. Dan bahkan sikap keras kadang dipakai sebagai topeng kekuasaan. Sedangkan orang yang benar-benar kaya justru tidak perlu pamer kekuasaan, tidak perlu mengintimidasi, dan tidak perlu meninggikan suara. Dan untuk poinnya, kepercayaan diri sejati itu hening, bukan berisik. Untuk poin yang ketiga, mereka terlatih menghargai manusia, bukan posisi. Jadi penjelasannya begini, banyak orang kaya terbiasa berurusan dengan banyak karakter, dan mereka itu sadar bahwa relasi adalah aset. Orang-orang kaya itu paham, uang bisa hilang, reputasi dan relasi menentukan umur kekayaan. Maka sopan santun, rendah hati, dan ramah adalah strategi jangka panjang, bukan basa-basi untuk mereka. Dan untuk poin yang keempat, mereka tidak merasa terancam. Jadi begini, orang yang mudah marah biasanya merasa antara terancam, diremehkan, bahkan takut kalah. Orang yang kuat secara ekonomi dan mental, mereka itu mempunyai ciri tidak mudah tersinggung, tidak merasa semua hal adalah serangan. Jadi poinnya, orang yang merasa aman tak perlu untuk menyerang. Dan ini poin yang sangat penting, poin yang kelima, pendidikan emosional yang lebih matang. Jadi penjelasannya gini, banyak orang yang benar-benar kaya ya, mereka itu mengalami proses jatuh bangun, kesalahan besar, bahkan kerugian. Tapi dari proses itu melatih sebuah kesabaran, kontrol emosi, dan bahkan cara bicara yang berkelas. Saya pernah mendengar sebuah nasihat bahwasanya kekayaan tanpa kedewasaan itu sama dengan arogan. Tapi kekayaan ditambah kedewasaan maka akan menghasilkan sebuah elegan.
Dan untuk poin yang terakhir, yang keenam, orang kasar seringkali bukan karena uang, tapi kebanyakan dari mereka itu kurang damai. Ini salah satu poin yang paling dalam menurut saya. Soalnya banyak orang tidak miskin harta, tapi miskin rasa aman. Dan banyak orang kaya harta, namun kaya juga perihal ketenangan batin. Makanya saya itu sering menandai seseorang perihal keramahan ya. Jadi keramahan adalah tanda batin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan banyak catatan-catatan perihal orang yang benar-benar kuat tidak perlu bersikap keras. Dan orang yang benar-benar kaya tidak sibuk merendahkan, karena mereka tahu martabat tak perlu ditinggikan, ia akan terpancar dengan sendirinya. Tapi dari segi perspektif saya sendiri ya, saya itu kadang menyimpulkan, kenapa sih orang-orang yang kaya seringkali lebih ramah dan sopan daripada mereka yang tidak kaya. Salah satunya kesadaran diri. Orang yang kaya seringkali memiliki kesadaran diri yang lebih tinggi, yang membuat mereka lebih memahami bagaimana perilaku mereka mempengaruhi orang lain. Dan tambah lagi faktor keseimbangan hidup. Orang yang kaya seringkali memiliki keseimbangan hidup yang lebih baik, yang membuat mereka lebih rileks dan ramah. Dan kebanyakan orang kaya tidak perlu membuktikan diri. Orang yang kaya itu lebih bebas untuk menjadi diri mereka sendiri. Dan poin penting dari perspektif saya ya, perihal pendidikan dan pengalaman. Jadi orang kaya seringkali memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik dan pengalaman yang lebih luas. Jadi membuat mereka lebih memahami bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Mungkin ada sebagian dari kalian yang setuju maupun tidak setuju dengan statement saya. Tapi semoga dengan kalian melihat ini, itu menjadi dasar buat kalian perihal bagaimana sih menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia. Terima kasih sudah menonton, sehat-sehat buat kalian, bye-bye.